Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Calvin Radityo dengan NPM 2331012 dari Prodi Teknik Komputer, Rekrut Komputer 23A. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya sendiri, rekayasa sistem dengan judul mengklasifikasian tingkat kematangan pada buah uli. Baik, yang pertama yaitu latar belakang, alinea 1 dan 2, gambar umum, topik atau bidang. Perkembangan teknologi digital di bidang pertanian semakin pesat untuk mendukung efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Salah satu penerapan adalah klasifikasi tingkat kematangan buah menggunakan AI dan metode berbasis data. Kualitas buah sangat berpengaruh terhadap harga jual, daya simpan, dan kepuasan konsumen. Sistem klasifikasi otomatis berbasis citra banyak dikembangkan dengan metode matching learning dan deep learning. Data primer menjadi fondasi penting karena lebih akurat dibanding data sekunder. Pengumpulan data primer sejalan dengan tren pertanian digital sebagai kunci dalam membangun model klasifikasi yang andal. Selanjutnya yaitu alinea 3 sampai 2. Permasalahan nyata di lapangan. Penentuan tingkat kematangan buah pisang uli secara manual masih mengandalkan pengamatan visual dan pengamatan petani. Cara manual ini menimbulkan ketidakakuratan karena perbedaan per spesies antar individu. Untuk kasus warna kulit pisang kuning kehijauan bisa dianggap matang oleh satu orang, tapi masih mentah dianggap matang sama orang lain. Dampaknya bisa merugikan petani dan pedagang buah terlalu cepat diambil panennya atau terlalu lambat dipanennya. Konsumen juga dirugikan karena rasa dan tekstur buah tidak sesuai harapan. Masalah ini menunjukkan perlunya metode klasifikasi berbasis teknologi yang lebih objektif dan konsisten. Baik, next. Alinea 5, alasan pentingnya data primer. Pengumpulan dataset primer diperlukan untuk penelitian klasifikasi kematangan pisang uli. Dataset primer memberikan data yang detail sesuai standar dan mempresentasikan kondisi nyata di lapangan. Dengan dataset primer, model klasifikasi dapat dilatih lebih baik dan menghasilkan akurasi yang tinggi. Tanpa dataset primer, sistem hanya mengandalkan data umum yang tidak selalu relevan dengan kondisi lokal pisang uli. Yang keenam, penutup rencana tujuan manfaat proyek. Tujuan penelitian adalah mengembangkan sistem klasifikasi kematangan pisang uli berbasis data. Kedua, sistem ini dapat membantu petani, pedagang, dan konsumen menilai kematangan buah secara lebih akurat. Diharapkan penelitian ini menciptakan efisiensi distribusi, meningkatkan kualitas hasil panen, dan mendukung modernisasi pertanian melalui teknologi digital. Next. Latar belakang masalah yaitu kesulitan dalam menentukan tingkat kematangan pisang uli secara manual. Jadi poin latar belakang permasalahan saya yang pertama ini menentukan kematangan pisang Ambon secara manual masih sangat subjektif karena hanya mengandalkan pengamatan visual sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penilaian antara petani, pedagang, dan konsumen. Yang kedua, kesalahan dalam menentukan tingkat kematangan pisang Ambon dapat menyebabkan kerugian dalam panen, penyimpanan, dan distribusi sehingga dibutuhkan sistem kualifikasi otomatis yang lebih akurat. Tujuan proyek yaitu jadi saya dari tujuan proyek ini memiliki 3 poin penting sendiri yaitu yang pertama, pengumpulan dataset primer citra pisang uli dilakukan secara sistematis sebagai fondasi penting untuk pengembangan sistem kualifikasi berbasis machine learning maupun deep learning yang lebih akurat dan objektif.
Yang kedua, dataset ini bertujuan untuk mendokumentasikan variasi kematangan pisang Yuli dari mentah hingga busuk, sehingga dapat menjadi referensi ilmiah maupun praktis bagi petani, pedagang, dan konsumen. Proyek ini tidak hanya yang ketiga itu proyek ini tidak hanya fokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada penyediaan dasar pengetahuan dan yang mendukung peningkatan efisiensi pertanian digital. Next. Metode pengumpulan data. Jadi saya memiliki penjelasan setiap poinnya. Yang pertama yaitu teknik. Dalam teknik sendiri yaitu pengumpulan data dilakukan dengan teknik cropping citra untuk memfokuskan gambar hanya pada objek utama, pisang Yuli. Sehingga dataset lebih bersih, konsisten, dan dapat diproses pada setiap kualifikasi. Yang kedua, alatnya sendiri. Alat yang digunakan adalah telepon genggam dengan kamera beresolusi tinggi, serta karton putih sebagai latar belakang agar hasil citra memiliki kontras jelas dan minim gangguan visual. Yang ketiga yaitu proses pengambilan data meliputi persiapan buah pisang dengan berbagai tingkat kematangan, ya seperti masih mentah, matang, dan sampai busuk. Selanjutnya penataan objek di atas latar putih dengan pencahayaan seragam, pemotretan menggunakan kamera HP secara konsisten dari beberapa sudut, lalu dilanjutkan dengan cropping dan penyimpanan sesuai kategori kematangan. Next, yang ke-8 itu desain dataset. Jadi saya mengambil beberapa poin dari setiap variabelnya, yaitu satu ukuran citra, penetapan ukuran citra yang seragam setelah proses cropping bertujuan menjaga konsistensi, dimensi mempermudahkan pelambaian, serta mempercepat pemblokesan dalam pelatihan model kualifikasi. Yang kedua, warna kulit pisang. Warna kulit dibiarkan sesuai kondisi asli karena menjadi indikator utama kematangan, sehingga dataset lebih representatif terhadap kondisi nyata di lapangan. Tekstur kulit pisang. Tekstur kulit tetap dipertahankan tanpa modifikasi agar pola alami seperti bintik, kehalusan atau warna kulit dapat terdokumentasikan sebagai penanda penting tingkat kematangan. Keempat yaitu tingkat kematangan buah. Tingkat kematangan buah dijadikan label dengan 4 yaitu mentah, setengah matang, matang, dan busuk. Untuk memudahkan sistem mengenali perbedaan antara kategori mendukung aplikasi praktis. Contoh datasetnya yaitu mentah di gambar ini. Mentah, setengah matang, dan ini yang matang, ini sudah busuk. Contoh dataset yang setelah praproses yaitu yang mentah, setengah matang, matang, dan busuk. Next, itu rancangan pemanfaatan dataset. Dataset citra pisang Yuli dimanfaatkan sebagai dasar pelatihan dan pengujian model kualifikasi berbasis machine learning maupun deep learning, sekaligus menjadi referensi penelitian lanjutan untuk aplikasi pertanian digital seperti aplikasi atau sistem IoT, sehingga berperan penting dalam modernisasi pengelolaan hasil pertanian. Kendala dan solusi yaitu kendala pencahayaan, perubahan cahaya alami maupun buatan dapat mengaruhi kualitas citra dan membuat warna pisang berbeda dari aslinya. Solusinya yaitu menggunakan cahaya tambahan yang stabil hingga menjaga latar belakang putih tetap bersih agar kontras objek menjadi lebih jelas. Yang kedua, bentuk dan ukuran pisang. Perbedaan bentuk dan ukuran pisang Yuli mensulitkan proses cropping dan standarisasi citra sehingga ukuran tidak seragam. Solusi menerapkan standar ukuran cropping yang konsisten dan memanfaatkan perangkat lunak mengolah gambar yang menyeragamkan dimensi citra. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi yang sebelumnya karena
ada kesalahan teknis dalam videonya. Baik, yang ketiga kendala dan solusi. Kendala kerusakan fisik, buah yang terlembek atau cacat menimbulkan variasi visual tidak diinginkan sehingga dapat membuat database bias. Solusi melakukan pemilihan buah secara hati-hati pada setiap kategori pematangan secara tahap, mendokumentasikan kondisi alami secara retentis. Next, kontribusi project pengumpulan dataset pisang Yuli berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui penyediaan dasar penelitian, merge learning, dan deep learning untuk klasifikasi citra, sekaligus memberikan manfaat praktis dalam pertanian digital berbasis IoT, mendukung terciptanya smart farming yang modern, efisien, dan berbasis teknologi. Langkah setelah data terkumpul, ini teman-teman. Ini lampiran Google Drive-nya. Thank you. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tidak kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.